belum apa-apa kok sudah ditetapkan bahwa ini kejadian katakanlah pembunuhan biasa begitu. Padahal sampai hari ini juga belum ada gelar perkara. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, pimpinan dan jajaran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan, hadirin yang saya muliakan. Terima kasih untuk pemaparan tiga lembaga yang telah disampaikan. Agak panjang karena ada tiga pimpinan. Yang pertama adalah terkait LPSK. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan, dari kemarin kita rapat dengan kementerian dan lembaga, semua menteri, semua kepala lembaga itu hadir memprioritaskan pertemuan di Komisi 13. Tetapi saya kabarnya sudah meminta izin kepada pimpinan. Namun untuk kedepannya tentu saja karena ini adalah evaluasi yang penting bagi institusi, di mana mitra kita yang lain memprioritaskan untuk rapat dengan Komisi 13 sebagai mitra. Maka mohon ini diingatkan juga agar pimpinan LPSK, uh, ketuanya begitu, untuk diusahakan, diprioritaskanlah rapat dengan Komisi 13 begitu. Nah, baik, saya langsung bahwa ini laporan keuangan LPSK 2025 menunjukkan capaian tata kelola yang diapresiasi, realisasi 98,8% dari pagu efektif 220,73 miliar, dan ada opini wajar tanpa pengecualian untuk 5 tahun berturut-turut. Kemudian rekomendasi BPK 95,6%. Capaian tersebut adanya perbaikan tata kelola dan meningkatnya akuntabilitas kelembagaan. Namun dari perspektif konstitusi, keberhasilan LPSK tidak boleh berhenti pada indikator administratif. Lahirnya LPSK ini adalah untuk memotong rantai administrasi yang terlalu berbelit untuk perlindungan terhadap saksi dan korban. Sehingga perspektif terhadap korban ini menjadi penting. Catatannya adalah saya kira ada defisit operasional sebesar 217,73 miliar. Ini tidak dapat dipandang sebagai kegagalan tentu saja, melainkan konsekuensi logis dari lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan tidak berorientasi pada keuntungan. Ada temuan BPK terkait pengendalian perjalanan dinas, Pak Sekjen mohon dicatat. Saya tidak tahu tadi disampaikan atau tidak. Yang lain, dua lain itu jelas. Temuan BPK-nya apa, begitu jelas disampaikan. Kemudian penata usahaan kas dan barang milik negara menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan belum selesai. Ini laporan BPK 2025. Hal lainnya saya ingin mengingatkan, karena ini juga terkait lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru begitu ya. Saya ingin mengingatkan, saya mengawal kasus contoh pimpinan terkait indikasi dalam kematian seorang aktivis buruh Ermanto Usman di Bekasi begitu. Lalu baru beberapa saat pihak kepolisian mengatakan ini murni pidana biasa begitu, padahal belum ada penyelidikan yang mendalam begitu. Dan saat itu keluarga terima kasih sudah didampingi oleh LPSK. Namun saya menyayangkan kenapa ketua LPSK hadir di dalam konferensi pers dari pihak kepolisian, di mana ini mohon maaf kami melihat ada framing, belum apa-apa kok sudah ditetapkan bahwa ini kejadian katakanlah pembunuhan biasa begitu. Padahal sampai hari ini juga belum ada gelar perkara. Nah, untuk hal-hal seperti ini saya kira juga mohon hati-hati. Yang kedua, LPSK. Saya ingin kenapa sebetulnya penting sekali ada ketuanya di sini pimpinan. Ada persoalan yang cukup serius, yaitu ada pegawai yang belum mendapatkan tunjangan jabatan sebanyak 147 orang sejak 2022. Ini state act, nah ini ke Komisi Perempuan. Ini juga masuknya CAT loh. Ada kekerasan yang dilakukan oleh state actor bahkan di dalam negara itu sendiri. Bahwa persoalan gaji tunjangan sekian orang begitu. Berapa tahun Ibu belum terbayarkan tunjangan? Hampir 3 tahun pimpinan ini belum terbayarkan begitu. Ini kan mereka juga korban. Bagaimana lembaga perlindungan saksi dan korban bisa melindungi yang lain? Kalau melindungi hak dari pekerjanya di internal LPSK saja tidak bisa begitu. Ini hal yang cukup serius. Lalu katakanlah, saya tahu Bu konstruksinya. Ada kendala, tolong Pak Ses dan juga Ibu.
ada kendala misalnya di Kementerian PAN RB begitu, atau di Kementerian Keuangan, mari kita diskusikan, bicarakan, mohon bantuan komunikasi. Di sini juga ada Banggar atau mungkin dari fraksi-fraksi nanti bisa berkomunikasi dengan komisi terkait. Tapi jangan itu tadi, jangan administratif positifistik cara pandangnya. Apalagi banyak bekas aktivis di situ begitu. Malu rasanya kalau sampai haknya pekerja sendiri tidak terpenuhi selama 3 tahun dengan berbagai alasan. Ini adalah tidak ada perlindungan korban. Oke, oleh karena itu saya mungkin juga minta ada, karena di dalam undang-undang yang terbaru di pasal 28 huruf P ini ada analisis strategis untuk pengetahuan pelindungan. Saya minta juga, karena ini persoalan yang cukup serius berujung kematian, saya minta ada analisis strateginya. Berarti kalau ada analisis strategi pelindungan, ada analisis juga terhadap peristiwa begitu. Termasuk peristiwa bagaimana yang saya sampaikan, ada indikasi permainan mafia skincare misalnya begitu. Ini bukan sekedar orang datang minta dilindungi, ditemanin, enggak. Mandat di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sudah ada analisis strategis pengetahuan pelindungan. Nah, ketika ada konstruksi berulang seperti ini begitu, termasuk dalam indikasi mafia skincare, analisisnya seperti apa? Nanti izin pimpinan ini untuk dimasukkan juga. Juga saya kira yang kedua terhadap Komnas Perempuan, Komnas HAM. Komnas HAM ini ada peraturan Presiden 13/2024 menandai perubahan penting dalam kebijakan negara terhadap Komnas HAM begitu, yang menetapkan ada hak keuangan dan fasilitas bagi ketua, wakil ketua, anggota Komnas HAM sebagai konsekuensi atas meningkatnya beban kerja dan kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. Dari perspektif konstitusi, ini merupakan implementasi tanggung jawab negara, dan namun demikian kita harus ingat ada independensi Komnas HAM yang tidak mungkin dijaga tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Karena itu penguatan hak keuangan bukanlah privilege, saya nilai, melainkan instrumen untuk memastikan lembaga negara ini dapat bekerja profesional, independen, dan bebas dari konflik kepentingan. Namun peningkatan dukungan negara tentu saja harus berjalan seiring dengan peningkatan akuntabilitas publik. Laporan keuangan anggaran 2025 menunjukkan capaian positif. Realisasi anggaran BA 074 mencapai 95,06%, realisasi Komnas HAM sebesar 97,57%, dengan opini WTP berhasil dipertahankan hingga tahun 2025, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK periode 2005-2024 mencapai 91,64%. Meski demikian, laporan BPK juga mengingatkan bahwa penguatan kelembagaan belum sepenuhnya diikuti penguatan tata kelola. Terdapat rekomendasi terkait sistem pengendalian tunjangan kinerja, perencanaan pengadaan barang dan jasa, penata usahaan barang milik negara, serta tata kelola kepegawaian pada Komnas Perempuan. Ini bergabung tadi ya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi keuangan belum otomatis mencerminkan kematangan tata kelola kelembagaan. Lebih jauh lagi, ukuran keberhasilan Komnas HAM saya berikan dukungan tidak boleh berhenti pada indikator serapan anggaran dan opini audit. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM harus dipandang bukan semata sebagai satuan kerja pengguna anggaran, tetapi sebagai instrumen konstitusional menjamin hadirnya negara dalam melindungi hak-hak warga negara. Karena itu evaluasi terhadap Komnas HAM harus mengintegrasikan dua dimensi sekaligus, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas konstitusional. Sejauh mana lembaga ini mampu menghadirkan pelindungan HAM yang efektif, mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terakhir, terhadap Komnas Perempuan, saya tetap pada posisi mandatnya diperluas, tapi perempuan belum sepenuhnya terlindungi. Ada peraturan Presiden 8/2024 memperkuat mandat Komnas Perempuan melalui fungsi analisis terhadap isu kerentanan perempuan, pengukuran struktur organisasi, koordinasi lintas sektor, dan akuntabilitas kelembagaan. Ini merupakan langkah penting menjalankan kewajiban konstitusional. Paparan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa mandat tersebut mulai dijalankan secara nyata sepanjang 2025. Komnas Perempuan menghasilkan 49 produk pengetahuan
31 instrumen kerja, 55 rekomendasi kebijakan, menerima 4.597 pengaduan, 3.682 penanganan kasus KBGTP, dan melakukan 1.322 penyikapan. Hingga 30 Juni 2026 tercatat 1.833 pengaduan dengan 1.279 kasus dapat ditindaklanjuti, sementara 554 kasus tidak dapat diproses karena berbagai kendala. Nah, kinerja tersebut kami apresiasi, namun capaian administratif lagi-lagi tidak boleh menutupi persoalan mendasar bahwa perlindungan konstitusional belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan kelembagaan. Dari 55 rekomendasi kebijakan, baru 7 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Artinya daya dorong kebijakan Komnas Perempuan masih sangat tergantung pada komitmen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di sisi lain, realisasi anggaran 2025 mencapai 89,79%, sementara posisi APBN 2026 menunjukkan sebagian besar pagu masih terkonsentrasi pada dukungan kelembagaan 85,65%, untuk penanganan dan pemulihan korban hanya 4,49%. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kompleksitas persoalan kekerasan terhadap perempuan dengan keberpihakan fiskal negara. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ada persoalan cukup serius terutama dalam penanganan kasus dan pelindungan terhadap korban perempuan dan anak yang tidak mungkin kita pisahkan dari tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya terkait pembentukan Direktorat PPA, PPO, Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pidana Perdagangan Orang. Izin kami mohon dukungannya, kiranya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ibu, kiranya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Kementerian HAM dan Komnas Perempuan, kita bisa bersama-sama tentu dengan Komisi 13, bagaimana kita membuat suatu forum terbuka begitu, kita harus memberikan dukungan juga dari seluruh provinsi. Ini baru 11 di tingkat Polda pimpinan. Padahal masuk kasus itu termasuk ke kita perorangan berapa setiap hari. Dan Polres untuk penanganan kekerasan atau pelindungan terhadap perempuan, anak, dan perdagangan orang hanya ada 22 di seluruh Indonesia di tingkat kabupaten kota. Lembaga-lembaga ada yang di depan kita ini termasuk Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Pada akhirnya persoalan penguatan kepada kepolisian, khususnya persoalan perempuan dan anak ini, saya kira tidak bisa berdiri sendiri pimpinan. Lidik-sidik itu tetap ada di kepolisian begitu. Oleh karena itu, nah seperti ini, ketika nanti kita membutuhkan dukungan dari kepolisian, mari kita juga berkomunikasi. Tapi saat ini saya kira fakta di lapangan, tidak mungkin kasus-kasus HAM khususnya terhadap perempuan dan anak juga menyangkut isu perdagangan orang tidak melibatkan Kepolisian Republik Indonesia di garda terdepan begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon menjadi catatan juga, nanti tidak usah kesimpulan di catatan saja. Beberapa analisis tadi yang saya minta, analisis bagaimana indikasi pelanggaran HAM, kekerasan terhadap perempuan, juga pelindungan saksi dan korban dalam kasus indikasi mafia skincare, juga terhadap tewasnya Ermanto Usman yang terindikasi kuat ada keterlibatan state actor di dalam peristiwa ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.